Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perseprana Takulare, biasa dipanggil Rani. Asal saya dari Somlaki, Mangku Tenggara Barat, dan saya merupakan mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Ikom Ambon. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang sistem operasi atau operation system atau disingkat OS. Nah, kita akan membahas mulai dari pengertian, fungsi, dan jenis-jenis sistem operasi. Baik, kita lanjut saja dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi atau disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Sistem operasi juga bekerja untuk menjalankan perangkat lunak seperti aplikasi atau program yang terinstal di dalam komputer. Jadi melalui sistem operasi ini manusia dapat mengoperasikan komputer. Jadi ibaratkan sistem operasi adalah jembatan antara manusia dan komputer. Tanpa sistem operasi manusia tidak dapat mengoperasikan komputer. Sama halnya juga komputer tidak dapat mengerti bahasa dari manusia karena yang dipahami oleh komputer hanya bahasa binار, contohnya seperti 0101. Nah, sistem operasi ini juga berguna sebagai penerjemah bahasa manusia ke bahasa mesin. Nah, bayangkan bagaimana pentingnya sebuah sistem operasi. Jadi tanpa sistem operasi ini, jika sebuah komputer tidak terinstal sistem operasi, maka yang hanya kita lakukan di komputer hanyalah menyalakan dan mematikan komputer saja. Tentu tidak menarik, bukan? Nah, jadi sistem operasi ini sangat penting. Jadi sebelum kita mengoperasikan sebuah komputer, ada baiknya kita menginstal sistem operasi terlebih dahulu. Baik, yang berikut kita akan membahas tentang fungsi sistem operasi. Baik, sistem operasi memiliki fungsi inti dari sebuah komputer. Fungsi inti inilah yang akan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada dalam komputer. Nah, mulai dari hardware hingga software. Berikut ini akan dijelaskan beberapa poin tentang fungsi sistem operasi. Jadi fungsi-fungsi sistem operasi itu apa saja sih? Nah, kita lihat aja. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi pengguna CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk dan lain sebagainya. Yang kedua, tampilan antarmuka atau interference. Jadi sistem operasi memberikan tampilan antarmuka yang mudah untuk dipahami, sehingga Anda tidak perlu memasukkan perintah yang rumit untuk menjalankan hardware atau software di komputer. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi atau sistem operasi akan mengatur seluruh kegiatan kompleks dari berbagai perangkat lunak di dalamnya agar berjalan sesuai dengan urutan yang tepat. Jadi salah satu fungsi dari sistem operasi ini mengatur aplikasi-aplikasi atau program-program untuk berjalan bersamaan, jadi tidak ketabrakan gitu, begitu. Jadi kira-kiranya kayak gitu. Jadi sistem operasi juga mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan perangkat keras yang terhubung. Yang keempat yaitu pelindung file. Sebuah file sistem yang mengalami kerusakan atau kehilangan datanya dapat dipastikan bahwa komputer tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Nah, begitu juga sebuah aplikasi, jika ada file yang error, aplikasi tersebut akan berjalan tidak normal. Sistem operasi, jadi guna sistem operasi ini untuk melindungi file-file tersebut dengan membatasi akses dan melakukan perubahan. Yang kelima yaitu penerjemah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, komputer tidak dapat mengerti bahasa manusia. Jadi dibutuhkannya sistem operasi untuk menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa komputer untuk dipahami komputer, dan komputer dapat
mengoperasi sesuai kemauan manusia. Nah, saya kira begitu. Nah, yang berikut yaitu jenis-jenis sistem operasi. Berikut adalah jenis-jenis sistem operasi yang digunakan untuk perangkat komputer ataupun laptop. Yang pertama yaitu Microsoft DOS. Microsoft DOS merupakan generasi pertama sistem operasi bersutan Microsoft. Sistem operasi ini banyak digunakan oleh komputer dari IBM PC dan dirilis pada tahun 1981. User interference dari sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang sekarang dikenal dengan istilah command format. Jadi antar mukanya user interference-nya yang kita bisa lihat cuman tulisan aja, tidak ada gambar sekarang ini. Nah, jadi yang kedua, kita masuk yang kedua yaitu Windows. Jenis-jenis sistem operasi yang kedua yaitu Windows. Sistem operasi Windows adalah penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan yang memiliki gambar atau GUI yang singkat Graphical User Interface. Nah, dengan adanya tampilan grafik tersebut, pengguna akan jauh lebih mudah dalam mengoperasikan komputer. Jadi sudah ada gambar-gambar nih untuk Windows. Yang berikut ketiga, Macintosh atau Mac OS. Macintosh atau Mac adalah sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk perangkat Apple saja. Nah, sama seperti Windows, Mac juga telah mengeluarkan beberapa versi hingga saat ini, versi-versi terbarunya sampai saat ini. Yang keempat yaitu Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source, artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya, kemauannya, ya, sesuai dengan apa yang kita mau. Tentu hal ini menjadi favorit bagi para pengembang mandiri karena dengan Linux mereka bisa mengubah, menambah atau mengurangi sistem di dalamnya. Yang kelima ada Unix. Sistem operasi yang satu ini yaitu Unix, hampir sama dengan sistem operasi pada DOS. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. Sistem operasi ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meskipun begitu, Unix selalu sudah mulai ditinggalkan dan belum mampu menandingi kelebihan dari sistem operasi lainnya seperti OS atau Windows atau Microsoft DOS lah. Yang berikut sistem operasi untuk mobile. Nah, untuk versi smartphone, berbagai sistem operasi pernah dirilis dan hanya beberapa yang masih bertahan hingga sekarang. Mulai dari pertama yaitu Android. Siapa nih yang pengguna Android? Nah, sistem operasi ini digunakan oleh sebagian besar smartphone yang ada di pasaran. Awalnya sistem operasi ini dikembangkan oleh perusahaan bernama Android Inc. yang akhirnya dibeli oleh Google. Ciri utama dari Android yaitu pemberian nama sistem operasi berupa cemilan manis di setiap versi terbarunya. Sistem operasi ini merupakan pengembangan dari Linux. Nah, kalau di komputer ada Linux, tapi kalau di mobile itu Android. Jadi Android ini adalah pengembangan dari Linux. Kira-kira begitulah. Android muncul dengan versi 1.0 tanpa adanya embel-embel nama makanan di belakangnya. Versi selanjutnya ada 1.5 dan mulai menggunakan nama CapCut sebagai nama versi. Yang berikut yaitu iOS. Sebelum adanya Android, Apple lebih dulu memperkenalkan sistem operasi untuk perangkat mobilenya yang bernama iOS. Nah, jika Macintosh adalah sistem operasi untuk perangkat komputer milik Apple, iOS hampir khusus untuk perangkat mobile mereka seperti iPhone atau iPad. Nah, perkembangan selanjutnya sistem operasi ini juga dijalankan pada perangkat Apple saja. Nah,
pada perangkat Apple TV. Ya. Yang ketiga yaitu Symbian. Anda pernah menggunakan ponsel genggam pada tahun sebelum maraknya HP berteknologi touchscreen, bukan? Nah, Anda pasti akan menjumpai nama-nama besar seperti Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Merek-merek besar tersebut menggunakan sistem operasi Symbian dalam perangkatnya. Nah, namun sistem operasi ini kian ditinggalkan setelah munculnya Android, iOS, dan Windows Phone. Yang berikut Windows Phone. Windows Phone atau yang sebelumnya disebut sebagai Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nah, Nokia sempat menggunakan sistem operasi ini, namun tidak terlalu berhasil karena dominasi Android dan iOS yang kian tak terbendung hingga saat ini. Yang kelima, BlackBerry. Nah, pasti kalian tahu nih BlackBerry. Dulu tuh masanya sekali itu BlackBerry ini. Jadi sama dengan Apple, BlackBerry hadir cukup eksklusif dengan beberapa layanan dan juga sistem operasi milik mereka sendiri. Nah, pada masanya memang perangkat BlackBerry adalah salah satu perangkat yang sangat populer, ya kan? BlackBerry ini sangat populer waktu dulu. Bisa dikatakan menjadi perangkat pelarian antara model seluler lama era Nokia dengan ponsel terbaru milik Samsung. Sistem operasi BlackBerry juga sempat disematkan pada ponsel terbaru mereka berteknologi touchscreen. Alih-alih mampu memberikan alternatif pilihan bagi dunia smartphone, BlackBerry justru makin terpuruk dengan berkembangnya ponsel Android. Jadi BlackBerry namanya sudah mulai turun saat Android itu lagi marah-marahnya gitu. Jadi sekarang itu kita sudah kurang mendengarkan siapa yang menggunakan BlackBerry ini, cuma 1-2 doang berarti. Tapi sekarang yang dominannya itu Android sama iOS Apple. Oke, untuk itu saja penjelasan dan pembahasan saya tentang sistem operasi. Jika ada kata-kata atau ucapan saya atau apapun yang menyinggung hati kalian, mohon dimaafkan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan juga bermanfaat bagi saya juga untuk menambah ilmu. Oke, kalau begitu saya Rani pamit undur diri dan selamat. Dadah.